Gue cuma mahasiswa biasa. Pagi kuliah, siang nugas, malam kerja part-time, uang kos pas-pasan. Kuota sering habis, kadang makan pun cuma Indomie. Dan tahu nggak yang bikin sakit hati? Beasiswa yang seharusnya bisa bantu malah nggak turun. Entah kemana. Katanya karena prosedur, tapi sih gosipnya dana itu dipotong sama orang lain. Dan katanya juga dipotong sama orang dalam. Ini bukan cuma cerita gue. Teman-teman yang lain juga ngalamin. Kita mikir ini masalah pribadi atau cuma masalah kecil. Ya udahlah, nasib mahasiswa kere, personal troubles of milieu. Tapi beneran cuma masalah pribadi kah? Ternyata ini bukan sekedar kisah gue yang kehabisan uang kos. Ini bagian dari masalah besar, public issue of social structure. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Dari pejabat tinggi sampai oknum kecil di birokrasi, semuanya bisa jadi lahan basah. Dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang seharusnya buat rakyat malah lenyap di kantong pribadi. Akibatnya, jalanan banyak yang berlubang, sekolah banyak yang reot, pasien gak kebagian obat, mahasiswa kayak gue gak kebagian beasiswa. Jadi jelas, ini bukan cuma soal dompet gue, tapi soal struktur sosial yang bobrok. Kalau kata C. Wright Mills, kita butuh the sociological imagination. Cara berpikir yang menghubungkan antara masalah pribadi dengan masalah sosial yang lebih luas. Ketika gue gagal dapat beasiswa, jangan cuma lihat gue sebagai korban, lihat sistemnya. Kenapa dana bisa bocor? Kenapa birokrasi bertele-tele? Kenapa pengawasan lemah? Dengan imajinasi sosiologis, kita sadar setiap trouble pribadi mahasiswa, petani, buruh, atau rakyat kecil itu terhubung sama isu yang besar, korupsi yang mengakar dalam struktur negara. Kita nggak bisa cuma nyalahin diri kita sendiri atau bilang ya udah ini nasib kita, tetapi kita harus sadar, marah, dan berani bersuara. Lihat gue sekarang, dulu biasa aja, sekarang naik jabatan, mobil mewah, rumah megah, orang kaya baru. Orang baru kaya yang pamer hasil dari uang haram. Ironinya, orang-orang kayak ginilah yang sering bilang, anak muda harus jujur, jangan malas, jangan korupsi waktu belajar. Tapi mereka sendiri korupsi miliaran. Orang kaya baru bukan sekedar status sosial baru, tapi juga cermin keserakahan. Anti korupsi bukan cuma slogan, ini perjuangan hidup sehari-hari. Dari uang beasiswa, harga sembako, sampai masa depan kita. Kita, mahasiswa, anak muda, harus punya sociological imagination. Berani melihat hubungan antara masalah kecil dengan persoalan besar bangsa. Karena kalau kita diem, orang kaya baru itu akan terus pesta pora di atas penderitaan rakyat. Mari lawan korupsi, mulai dari kesadaran diri, suara kita, dan tindakan nyata. Jangan tunggu sampai meja makan kita benar-benar kosong.